Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Risawan, NIM 1925 1520 13, dari Prodi Teknik Elektronika D4, jurusan Pendidikan Teknik Elektronika, Fakultas Teknik, dan mata kuliah Sistem Telekomunikasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang fiber optik atau serat optik. Selamat menyaksikan. Ya, langsung saja saya akan mempresentasikan tentang materi fiber optik atau serat optik. Di sini ini saya Emri Sawan, NIM saya 1925 1520 13. Selanjutnya ya materinya serat optik. Lalu pembahasannya, yang pertama itu pengertian dan struktur serat optik, yang kedua jenis-jenis serat optik, yang ketiga prinsip kerja serat optik, yang keempat aplikasi serat optik, yang kelima kelebihan dan kekurangan serat optik. Yang pertama, pengertian serat optik. Pengertian serat optik. Serat optik merupakan pandu cahaya gelombang yang digunakan untuk transmisi cahaya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, serat optik merupakan serat yang dibuat dari bahan khusus sehingga dapat menyalurkan cahaya dari ujung satu ke ujung lainnya, walaupun serat tersebut dibelokkan. Karena fungsinya untuk menyalurkan data dan dalam bentuk cahaya, maka serat optik dibuat menggunakan bahan sejenis kaca yang terbuat dari serat ultraviolet silika, yang merupakan serat optik berkisaran antara 2 mikrometer sampai 125 mikrometer. Jadi kabel serat optik ini terbuat dari kaca agar bisa memantulkan cahaya. Lalu yang kedua, strukturnya. Strukturnya ada 3. Yang pertama adalah core atau inti, cladding, dan juga buffer coating. Core ini berfungsi untuk memantulkan cahaya atau menjadi media pengiriman cahaya. Yang cladding adalah bahan yang melindungi inti dengan indeks bias yang lebih kecil daripada inti core, yang berfungsi untuk memantulkan cahaya kembali ke dalam inti. Jadi kalau keluar dari core, maka cladding ini akan berfungsi mengembalikannya ke core. Sedangkan buffer coating ini plastik pelapis yang melindungi serat optik dari abrasi, dari gangguan luar. Lalu selanjutnya jenis-jenis serat optik. Yang pertama itu step index multimode, grade index. Yang kedua grade index multimode. Yang ketiga step index single mode. Bisa dilihat di gambar di samping ketiga jenisnya. Lalu penjelasannya, kalau step index multimode memiliki core yang tebal dan cladding yang tipis. Bisa dilihat di sini. Keuntungannya yaitu mudah dalam menyambungkan dua ujung serat dan lebih efektif dalam segi biaya. Kekurangannya terjadi 3 tipe disperse dan adanya rugi daya yang besar. Sedangkan grade index multimode memiliki core yang mempunyai inti yang berkurang sedikit demi sedikit sampai batas antara core dengan cladding. Grade index mempunyai redaman 2 sampai dengan 10 dB per kilometer dan bandwidth 1 GHz. Kekurangannya sukar untuk dibuat dan lebih mahal daripada step index multimode. Lalu yang ketiga, step index single mode memiliki core lebih kecil dan cladding lebih besar karena untuk melewatkan cahaya secara paralel atau satu arah saja. Keuntungan dari tipe ini adalah bandwidthnya yang sangatlah besar hingga 50 GHz dengan redaman sebesar 0,2 sampai 0,4. Di sini kita tahu semakin kecil redamannya semakin besar bandwidthnya. Bisa dilihat di sini perbedaannya. Lalu yang ketiga, prinsip kerja serat optik. Prinsip kerjanya, kalau dalam fiber optik sendiri, dia itu akan memantulkan cahaya melalui inti dengan secara memantulkan dari cladding, dan hal ini disebut total internal reflection. Karena cladding sama sekali tidak menyerap sinar dari inti, akan tapi dikarenakan ketidakmurnian kaca sinyal cahaya. Jadi dia itu akan memantulkan sampai ke ujung dari fiber optik ini sendiri. Sedangkan prinsip kerja pembawaan sinyal oleh serat optik yaitu, yang pertama ada yang namanya sinyal awal. Sinyal awal inilah yang mengirimkan data melalui yang disebut transmitter dan akan diubah oleh transducer elektroskopik menjadi gelombang cahaya. Lalu gelombang cahaya ini akan dialirkan melalui kabel serat optik, lalu diterima oleh receiver atau si penerima dan akan diubah kembali oleh transducer optoelektrik
fotodioda menjadi sinyal elektris kembali. Dan inilah yang biasanya berupa data yang bisa dibaca oleh komputer kah, HP kah, dan lain sebagainya. Lalu aplikasi serat optik. Aplikasi serat optik, bentuk pengaplikasiannya sangat banyak. Misalnya di internet, komputer, kesehatan, otomotif, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah internet. Kabel serat optik mengirimkan sejumlah besar data dengan kecepatan sangat tinggi. Oleh karena itu, teknologi ini banyak digunakan dalam kabel internet. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya, memang ini berkaitan tentang internet, pembawaan data. Televisi kabel juga, telepon. Lalu kedokteran. Di kedokteran ini, komunikasi optik adalah kegunaan fiber optik adalah di endoskopi. Endoskopi ini yang dimaksud apa sih? Cahaya terang digunakan untuk menerangi area operasi di dalam tubuh. Jadi dia ini untuk mengirimkan cahaya, tapi bentuknya seperti senter, tapi menggunakan kabel untuk menerangi bagian tubuh yang ingin dioperasi di dalam tubuh manusia. Lalu yang selanjutnya adalah industri otomotif. Ini banyak digunakan pada traksi, kontur traksi, dan airbag. Karena menggunakan kabel data, jadi cepat. Ketika terjadi benturan, maka data yang dikirimkan itu lebih cepat, sehingga airbag ini akan cepat juga muncul. Lalu pencahayaan dan dekoratif. Lalu pasti setiap sesuatu ada kelebihan dan kekurangannya. Dan serat optik juga ada kelebihan dan ada kekurangannya juga. Yang pertama adalah kelebihan. Kelebihan dari kabel serat optik lebih lebar bidang yang luas sehingga sanggup menampung informasi yang besar. Bentuk yang sangat kecil dan murah, tidak terpengaruh oleh medan elektris dan medan magnetis. Isyarat dalam kabel terjamin keamanannya karena di dalam serat tidak terdapat tenaga listrik, maka tidak akan terjadi ledakan maupun percikan api. Di samping itu, serat tahan terhadap gas beracun, bahan kimia, dan air, sehingga cocok ditanam dalam tanah. Substan sangat rendah sehingga memperkecil jumlah sambungan dan jumlah pengulangan. Di sini kelebihannya ada 6, sudah tadi disebutkan. Lalu kekurangannya ada 2, sulitnya membuat terminal pada kabel serat optik. Penyambungan serat harus menggunakan teknik dan ketelitian yang tinggi karena tadi ukurannya yang sangat kecil, jadi dia itu harus ketelitian dan tekniknya harus pas agar tidak terjadi kesalahan dan kerugian. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi serat optik atau fiber optik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.